Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil ujian akhir praktikum mata kuliah basis data, yang dimana temanya yaitu sistem manajemen supermarket. Di sini disusun oleh yang pertama ada Dewi Nurhaliza, kedua Indah Kusumaningrum, dan yang terakhir itu ada saya sendiri yaitu Ngasiron Nurjayatri. Langsung saja. Sini ada entity relation diagram, yang dimana entitasnya itu ada 4, yaitu pelanggan, produk, transaksi, sama karyawan. Nah, di pelanggan ini memiliki atribut ID pelanggan integer, nama pelanggan varchar 255, nomor telepon integer, email varchar 255, alamat varchar 255. Lalu sini ada produk yang memiliki atribut ID produk, nama produk, kategori, jumlah stok, harga. Lalu transaksi ini memiliki atribut ID transaksi, tanggal, total harga, jumlah barang. Lalu karyawan ini ada atributnya ID karyawan, nama karyawan, nomor telepon, alamat, gaji. Nah, ini cara bacanya gimana? Cara bacanya yaitu hubungan antara pelanggan sama transaksi itu opsional, karena pelanggan tidak harus memiliki transaksi, tapi transaksi harus memiliki pelanggan. Lalu hubungan produk dan transaksi juga sama opsional, karena banyaknya produk itu salah satu produk boleh tidak dibeli, tetapi di transaksi ini harus ada produk yang dibeli. Lalu ada hubungan antara karyawan dan transaksi, yang dimana itu cara bacanya adalah satu karyawan dapat memegang beberapa transaksi. Beberapa transaksi hanya dapat dipegang oleh satu karyawan. Langsung yang kedua itu ada implementasi dalam MySQL. Yang pertama itu ada create table. Yang pertama di sini kami meng-create table pelanggan. IRD-nya itu ada IRD pelanggan, yang dimana ada atributnya ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, email, alamat. Nah, query-nya itu di sini ada create table pelanggan, ID pelanggan integer, auto increment primary key. Nama pelanggan varchar 255 not null, nomor telepon integer not null, email varchar 255 not null, alamat varchar 255 not null. Nah, kenapa dia not null? Karena dia ini karena dia ini mandatory, jadi harus ada isinya. Lalu kami yang kedua itu ada meng-create table karyawan. IRD-nya itu ada IRD karyawan, yang dimana query-nya yaitu create table karyawan, ID karyawan integer, auto increment primary key. Nama karyawan varchar 255 not null, nomor telepon integer not null, alamat varchar 255 not null, dan gaji integer not null. Nah, ini di dalam ini nih kita harus sesuaikan dengan yang ada di IRD, karena IRD ini patokan dari query ini tadi. Lalu yang ketiga itu ada tabel produk. IRD-nya ini ada IRD produk, yang dimana atributnya ada ID produk, nama produk, kategori, jumlah stok, harga. Lalu query-nya itu create table produk, ID produk integer, auto increment primary key. Nama produk varchar 255 not null, kategori varchar 255 not null, jumlah stok integer not null, harga integer not null. Nah, ini juga sama, dia tuh harus sesuai dengan yang ada di IRD produk. Dan kenapa dia not null? Tadi juga udah di awal saya jelaskan, karena dia itu mandatory, jadi harus mempunyai isi. Lalu yang terakhir itu ada create table transaksi. IRD-nya IRD transaksi, yang dimana atributnya yaitu ID transaksi, tanggal, total harga, jumlah barang. Nah, query-nya itu ada
create table transaksi, ID transaksi integer, auto increment primary key, tanggal date not null, total harga integer not null, jumlah barang integer not null. Nah, ini dia penjelasannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yang dimana dia harus not null karena dia itu adalah mandatory. Dan di sini tanggal yaitu date. Kenapa nggak integer? Karena di di atributnya itu dia tanggal yaitu date. Jadi di query-nya juga kita buat date. Yang kami create itu cuman yaitu tadi ada 4, yaitu pelanggan, karyawan, produk, dan yang terakhir itu ada transaksi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya saya Indah Kusmaningrum akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya telah dibuat 4 tabel, yaitu ada tabel pelanggan, tabel karyawan, tabel produk, dan tabel transaksi. Selanjutnya ada sebuah perintah yaitu insert dalam DML atau Data Manipulation Language, di mana insert ini bertujuan untuk menciptakan sebuah record atau membuat record baru, yang nantinya data yang kita buat atau record yang sudah dibuat itu akan menjadi baris dalam tabelnya. Nah, di sini query-nya itu adalah insert into nama tabel, kemudian di sini ada parameter apa saja yang harus diisi untuk menciptakan recordnya. Di sini ada di sini ada kolom ID pelanggan, kemudian nama pelanggan, nomor telepon, email, dan alamat. Di sini kami membuat 3 contoh record, yaitu dengan ID pelanggan 057, 139, dan 032 menggunakan perintah query seperti ini. Dan hasilnya akan didapatkan 3 baris data yang dimana ID pelanggannya itu telah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, yaitu ada yang 32, 57, dan 139. Kemudian begitu juga untuk tabel karyawan, kita buat record menggunakan perintah insert into yang diikuti nama tabel dan nama-nama kolom yang harus diisi, diikuti dengan keyword value di sini. Di sini ada 3 contoh karyawan dengan ID karyawan 1, 2, dan 3 dengan nama karyawan Agus, Joko, dan Dadang. Nah, kemudian ketika udah di-insert di database-nya akan muncul hasil seperti ini. Kemudian pada tabel transaksi kita juga buat record menggunakan perintah insert into sama juga. Di sini ada 3 contoh record transaksi, di mana kolom-kolom yang harus diisi itu ada ID transaksi, tanggal, total harga, jumlah barang, dan ID pelanggannya apa. Karena tabel transaksi ini kan berelasi dengan si pelanggan, jadi kita harus memasukkan ID pelanggan sebagai FK dari tabel transaksi. Di sini juga ada 3 contoh, sehingga ntar ada muncul 3 baris data dengan ID transaksi 123 dan ID pelanggannya ada 139, 32, dan 57 yang sebelumnya udah kita insert juga di tabel pelanggan. Selanjutnya di tabel produk kita juga masukin produk-produk, di mana tabel produk ini berelasi dengan tabel transaksi. Jadi kita juga masukin primary key dari tabel transaksi, yaitu primary key-nya ID transaksi. Di sini ada 7 contoh dan akan didapatkan 7 baris data dengan ID produk 101 sampai 106 dan ID transaksinya ada 113111. Karena ID transaksi ini tadi seperti yang sudah saya katakan, ID
tabel produk berelasi dengan tabel transaksi, sehingga ID transaksi ini menjadi foreign key di tabel produk. Selanjutnya ada perintah alter table. Alter table di sini kita menggunakan alter table di sini untuk menambahkan kolom baru di suatu tabel dan menjadikannya sebagai foreign key. Gitu. Contohnya ini ada tabel transaksi, di mana kita alter tabel transaksi, kemudian menambahkan kolom ID pelanggan dengan tipe data integer. Dan di sini ada keyword add constraints FK dari tabel transaksi dan tabel pelanggan, di mana foreign key-nya itu ada ID pelanggan yang merujuk pada tabel pelanggan. Jadi ini yang foreign key dan reference ini berguna untuk menambahkan si ID pelanggan itu tadi sebagai foreign key di tabel transaksi. Karena ID pelanggan kan ada di tabel pelanggan. Jadi secara nggak langsung tabel transaksi akan berelasi dengan tabel pelanggan. Jadi di sini add column ini berfungsi sebagai menambahkan kolom baru, yaitu kolom ID pelanggan dengan tipe data integer. Kemudian yang foreign key references pelanggan ini berfungsi untuk membuat kolom baru tersebut sebagai FK di tabel transaksi. Jadi di sini akan muncul tanda key atau kunci yang berwarna abu seperti ini, menandakan kalau ID pelanggan itu sebagai FK di tabel transaksi. Kemudian tabel karyawan juga sama, kita alter tabel untuk menambahkan kolom ID transaksi dan menjadikannya foreign key, yang dimana kita dapat ID transaksi dari tabel bernama transaksi, sehingga hasilnya akan didapat seperti ini. ID transaksi dilambangkan sebagai kunci berwarna abu-abu, menandakan bahwa ID transaksi merupakan foreign key di dalam tabel karyawan. Pada tabel produk juga sama, kita alter table untuk menambahkan kolom transaksi, kemudian kita jadikan ID transaksi itu sebagai foreign key, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya ada perintah update, di mana kita mengupdate isi atau mengupdate record dari sebuah tabel dengan bantuan primary key-nya. Pada tabel pelanggan, primary key-nya merupakan ID pelanggan. Jadi kita buat keyword query-nya seperti ini, update nama tabelnya yaitu pelanggan, kemudian set apa yang mau diganti. Kalau misalnya kita mau ganti nomor telepon dari ID 057, jadi kita tulis set nomor telepon yang baru berapa, where ID pelanggan sama dengan 057, sehingga di sini ID pelanggan 57 berubah nomor teleponnya dari sebelumnya. Kemudian di tabel karyawan kita ada merubah alamat dari seorang karyawan, di mana set nama alamatnya menjadi Bandar Lampung ketika ID karyawannya itu 2. Jadi karyawan Joko berubah dari yang sebelumnya, kita lihat alamatnya itu pesisir barat, kita set atau kita update menjadi Bandar Lampung. Kemudian di tabel transaksi ini kita mengupdate total harganya. Total harganya kita ubah menjadi 90.000 ketika di transaksinya itu 1. Jadi kayak gini. Dari yang awalnya 100.000 berubah menjadi 90.000. Selanjutnya ada tabel produk, kita update harganya menjadi 60.000 ketika ID produknya ini 104. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan presentasinya oleh rekan saya.
Saya Dewi Nuraliza akan menjelaskan tentang select dan function. Jadi kan select itu untuk menempelkan dua tabel atau lebih menjadi satu. Lihat kayak gini. Sini kan kami punya 4 tabel yaitu karyawan, pelanggan, produk, dan transaksi. Jadi kan di sini kalau kita select untuk melihat dari semua tabelnya, itu dia bakal banyak banget gini dan dia bakal ada perulangan karena di sini satu pelanggan itu bisa memiliki beberapa transaksi, sedangkan satu transaksi itu dimiliki oleh satu pelanggan. Tapi di sini kami hanya ingin menampilkan yaitu nama pelanggan, tanggal, total harga, dan harga barang. Jadinya query-nya itu gini aja. Select, terus nama tabelnya, terus nama kolomnya, nama tabelnya, nama kolomnya, nama tabel, nama kolom, nama tabel, nama kolom, from pelanggan. Terus kita joinin di transaksi. Oh iya, kan ini nggak bakal berulang karena sudah kan ini di sini berulang. Nah, pelanggannya berulang berkali-kali, sedangkan di sini tuh enggak. Karena ya udah ini kalau udah ketemu ID pelanggan sama dengan ID pelanggan di tabel pelanggan sama dengan ID transaksi di ID pelanggan di tabel transaksi udah keluarnya sekali aja. Lalu di sini ada tabel karyawan dan tabel transaksi sama kayak sebelumnya. Kalau kita select aja kayak yang ini tadi kan jadi asalnya banyak banget. Jadi di sini kami hanya ingin menampilkan nama karyawan, ID transaksinya, dan tanggal berapa transaksi itu dilakukan. Sehingga hasilnya begini. Lalu begitu juga untuk untuk select antara tabel produk dan tabel transaksi. Sini ya, kami hanya ingin menampilkan nama produknya, lalu harganya, lalu dia ini ditransaksi ke ID berapa gitu. ID transaksinya itu ID berapa gitu. Lalu tanggal transaksinya dan total harga dari transaksi itu. Kalau ini harga satuan produknya, kalau ini total dari harga yang ada di total harga dari jumlah di transaksi itu. Lalu di sini ada function. Function ini kan ada di sini kami menggunakan 9 function, yaitu minimal dan maksimal. Di sini kami untuk mengeluarkan dari total harga yang ada di tabel transaksi. Di sini dilihat minimal total harganya itu 10.000 dan maksimal total harganya itu 100.000. 1 juta salah. Lalu di sini rata-rata harganya itu 300 sekian kurang lebihnya. Lalu di sini ada jumlah total harganya itu 1.100.000. Lalu di sini ada char length untuk menghitung panjang dari nama pelanggannya, yaitu Inor itu 4, Dewi itu 4, dan Indah itu 5. Lalu in star itu kami gunakan untuk nyari tahu huruf I itu ada di indeks keberapa dari nama pelanggan itu. Kalau di Inor itu di indeks pertama, Dewi di indeks keempat, dan Indah itu di indeks pertama. Lalu current date itu untuk ngeluarin tanggal dibuatnya laporan ini, yaitu tanggal 5 Desember kemarin. Lalu count ini untuk menghitung harga yang ada di produk, maksudnya ada berapa jumlah harga produk yang memiliki harga di tabel produk. Lalu upper ini untuk mengkapitalkan semua nama yang ada di tabel karyawan, karena di sini kalau memanggilnya dari tabel karyawan. Dan terakhir cell itu untuk membulatkan ke atas. Sini kami angkanya
ambil acak aja sehingga hasilnya seperti itu. Sekian dari saya, bila ada salah. Sekian dari kami, bila ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.